Halo, selamat datang. Hari ini, yuk kita coba bedah sama-sama sebuah cara pandang yang mungkin sedikit berbeda tentang apa artinya pintar. Ini adalah sebuah pemikiran yang datang dari filosofi Jawa kuno yang bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang kecerdasan selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sedikit menohok ini. Coba deh kita pikirin. Di dunia sekarang, kita semua kan kayaknya berlomba-lomba jadi pintar. Ngejar gelar, pengakuan, sukses. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua kepintaran yang kita kejar mati-matian ini beneran bikin hati kita tenang? Nah, ini dia perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya ukuran modern, IQ, ijazah, gaji, seberapa terkenal kita. Tapi di sisi lain, filosofi Jawa nawarin sesuatu yang sama sekali beda. Menurut mereka, pintar yang sejati itu bukan soal apa yang kita pamerkan di luar, tapi soal apa yang kita rasakan di dalam. Dan inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Untuk bisa benar-benar paham, kita harus mundur sedikit dan melihat cara orang Jawa memandang hidup itu sendiri. Begini, bagi mereka hidup ini tuh cuma perjalanan singkat, ibaratnya mampir ngombe, cuma numpang minum sebentar. Konsep ini terangkum dalam filosofi Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya kita datang dari Tuhan dan tujuan akhir kita ya kembali kepada Tuhan. Kalau kita pakai kacamata ini, mencari ilmu itu bukan lagi buat ngumpulin fakta atau gelar, tapi buat nyari kompas, biar kita tahu jalan pulang yang benar dan selamat. Oke, kita udah punya petanya. Sekarang, langkah pertamanya apa? Nah, ini dia yang disebut sinau, atau belajar. Dan disinilah pandangan kita soal guru mungkin bakal dijungkir balikan. Karena menurut tradisi Jawa, guru kita itu bukan cuma di kelas. Alam semesta ini adalah buku yang paling tebal. Kegagalan dan penderitaan itu guru yang paling jujur. Bahkan keheningan pun bisa ngasih kita jawaban yang nggak akan kita temukan di tengah kebisingan. Intinya, belajar itu bisa dari mana saja, kapan saja, asal kita mau membuka mata dan hati. Tapi, ada satu syarat mutlaknya. Ilmu yang sejati itu nggak akan mau masuk ke dalam hati kang reget, hati yang kotor. Rasa sombong, iri dengki, atau niat belajar cuma buat pamer, itu semua seperti dinding tebal yang menghalangi cahaya kebijaksanaan. Jadi, sebelum kita isi kepala, kita harus bersihkan hati dulu. Tahu sesuatu itu bagus, tapi itu baru setengah jalan. Kalau nggak dilakuin, ya percuma. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yang krusial banget, yaitu laku. Disinilah semua ilmu yang kita pelajari diuji dan dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Pepatah ini menggambarkannya dengan sempurna, ya kan? Coba bayangin, apa gunanya punya pohon yang daunnya rimbun, batangnya kokoh, tapi nggak pernah ngasilin buah yang bisa dimakan? Ya, sama kayak ilmu. Tanpa laku, tanpa tindakan nyata, ilmu itu cuma jadi teori kosong yang nggak ada manfaatnya buat siapa-siapa, termasuk buat diri kita sendiri. Wah, ini analogi yang indah banget. Ilmu itu ibarat mata. Dia yang ngasih kita visi, nunjukin jalan dan tujuan. Sementara laku atau tindakan itu ibarat kaki. Dia yang membawa kita melangkah melewati jalan itu. Coba bayangkan, kaki tanpa mata pasti akan tersesat. Sebaliknya, mata tanpa kaki ya nggak akan pernah sampai kemana-mana. Keduanya harus jadi satu kesatuan yang utuh. Ternyata proses pemahaman ini pun ada tingkatannya. Awalnya kita mungkin cuma ngerungu alias sekedar dengar informasinya. Terus naik level jadi ngerti. Kita paham teorinya. Tapi itu belum cukup. Ilmunya harus turun ke hati sampai kita bisa merasakannya secara batin. Dan puncaknya adalah weruh. Di titik ini, ilmu itu udah menyatu sama diri kita. Kita nggak lagi mikirin cara jadi orang baik, tapi kita adalah kebaikan itu sendiri. Oke, kita udah belajar mati-matian, udah berusaha berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata ada satu elemen terakhir. Satu elemen yang berada di luar kendali kita. Bagian yang paling misterius sekaligus paling dalam dari perjalanan ini. Nah, ini dia puncaknya. Kanugrahan atau anugerah. Filosofi Jawa percaya, sekeras apapun kita berusaha, pemahaman sejati yang benar-benar mengubah hidup itu datangnya sebagai hadiah dari Tuhan. Mirip seperti petani deh. Dia bisa mencangkul, menanam benih, menyiram, tapi yang menumbuhkan tanaman itu kan bukan dia. Usaha kita itu wajib, itu syaratnya. Tapi hasilnya, itu adalah anugerah. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Pengetahuan yang kita kejar lewat usaha kadang malah bisa bikin kita sombong, bingung, dan gampang lupa. Tapi pengetahuan yang datang sebagai anugerah, sebagai kanugrahan, itu datangnya sering gak terduga. Efeknya selalu membawa ketenangan batin dan nempel selamanya di dalam diri kita. Inilah yang sebetulnya jadi tujuan akhir dari semua pencarian.
Jadi, setelah kita melewati semua perjalanan ini, mulai dari belajar, sinau, bertindak laku, sampai pada akhirnya menerima anugerah, kanugrahan, kita akan sampai pada dua hasil akhir yang sangat-sangat berbeda. Dua jenis pintar yang menjadi kesimpulan dari semua ini. Dan disinilah semuanya jadi gamplang. Ada yang namanya pintar semu, yaitu kepintaran yang cuma di kepala. Buahnya apa? Sombong, gampang tersinggung, gampang kecewa, dan bikin orang di sekitarnya nggak nyaman. Lawannya adalah pintar sejati. Ini kebijaksanaan yang sumbernya dari hati. Buahnya adalah ketenangan, kesabaran, dan kerendahan hati. Tipe kepintaran yang nggak cuma mencerahkan diri sendiri, tapi juga bisa meneduhkan orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang setelah semua pembahasan ini, mari kita tarik semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Filosofi ini bukan cuma teori kuno yang indah, tapi juga cermin buat kita. Ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri. Pertanyaan pertama, dan ini mungkin yang paling menusuk. Setelah semua buku yang kita baca, semua sekolah yang kita jalani, apa hasilnya? Apakah kita jadi makin rendah hati, makin merasa kecil di hadapan semesta, atau justru sebaliknya, kita jadi makin sombong? Jawaban jujur atas pertanyaan ini adalah penunjuk arah yang paling akurat. Pertanyaan kedua, ini soal kelaku kita. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, semua ritual yang kita jalankan, apakah itu membuat hati kita makin lembut, makin punya welas asih ke semua makhluk? Atau jangan-jangan itu semua malah bikin kita merasa lebih suci dan memandang rendah orang lain yang tidak seperti kita? Dan yang terakhir, ini adalah barometer batin yang paling praktis dan paling gampang kita rasakan. Kalau kita ternyata masih gampang banget tersulut amarah, masih sering dikuasai rasa kecewa, atau hati kita masih sering terbakar rasa iri, itu adalah tanda yang jelas bahwa ilmu kita belum benar-benar meresap sampai ke dalam jiwa. Ini adalah pengingat bahwa perjalanan menuju pintar sejati adalah perjalanan seumur hidup, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.